Siapa sebenarnya bangsa Moab? Bangsa yang sering disebut dalam Alkitab sebagai tetangga timur Israel, kadang menjadi sekutu, namun lebih sering menjadi musuh. Bangsa Moab berasal dari Lot, keponakan Abraham. Setelah kehancuran kota Sodom dan Gomora, Lot dan kedua anak perempuannya melarikan diri ke pegunungan. Karena mengira seluruh dunia telah musnah, kedua anak perempuannya meniduri ayah mereka sendiri untuk mempertahankan keturunan. Dari hubungan itu, lahirlah dua anak laki-laki, yang sulung diberi nama Moab, dan yang bungsu Ben-Ami, nenek moyang bangsa Amon. Kisah ini tertulis dalam Kejadian pasal 19, ayat 30-38. Sejak saat itu, keturunan Moab berkembang menjadi satu bangsa yang besar di wilayah sebelah timur Laut Mati. Tanah Moab terletak di daerah pegunungan antara Sungai Arnon di utara dan Sungai Zered di selatan. Wilayah ini kini termasuk dalam wilayah modern Yordania. Tanahnya subur, memiliki padang rumput yang luas, dan dikenal dengan hasil pertanian serta peternakannya. Letaknya yang strategis menjadikan Moab jalur penting perdagangan kuno, menghubungkan wilayah utara dan selatan di sekitar Laut Mati. Ibu kota mereka disebut Ar-Moab, dan beberapa kota penting lainnya antara lain Dibon, Nebo, dan Kir-Hareset. Bangsa Moab dikenal sebagai bangsa penyembah berhala. Dewa utama mereka bernama Kemosh, yang disebut dalam beberapa kitab, seperti 1 Raja-Raja, pasal 11 ayat 7, dan Bilangan 21 ayat 29. Kemosh dianggap sebagai dewa perang, dan pemujaannya sering melibatkan praktik pengorbanan manusia, termasuk anak-anak, seperti yang tercatat dalam 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 27. Penyembahan kepada Kemosh menjadi ciri khas utama bangsa Moab, dan menjadi salah satu alasan utama mengapa mereka sering dipandang sebagai bangsa fasik dalam pandangan orang Israel. Hubungan antara Moab dan Israel berjalan dalam dinamika panjang selama berabad-abad. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan mendekati tanah perjanjian, mereka harus melewati wilayah Moab. Namun Raja Moab saat itu, Balak menolak memberi izin. Sebaliknya ia menyewa seorang nadi bernama Bileam untuk mengutuk Israel. Kisah ini dicatat dalam Bilangan pasal 22 hingga 24. Namun upaya tersebut gagal, karena Bileam justru memberkati Israel atas perintah Allah. Setelah kegagalan itu, orang Moab menggunakan cara lain. Mereka menjerat orang Israel dengan pesta penyembahan berhala dan hubungan terlarang dengan perempuan Moab. Peristiwa ini menimbulkan tulah yang menewaskan ribuan orang Israel, tercatat dalam Bilangan pasal 25. Sejak saat itu, Moab dipandang sebagai bangsa yang menyesatkan umat Israel. Hubungan keduanya menjadi tegang dan berulang kali memicu peperangan. Pada masa pemerintahan Raja Saul dan Raja Daud, Moab beberapa kali berperang melawan Israel. Dalam 2 Samuel pasal 8 ayat 2, disebutkan bahwa Raja Daud menaklukkan Moab dan menjadikan mereka bangsa jajahan yang membayar upeti. Namun pada masa pemerintahan Raja Ahab dari Israel, Moab memberontak di bawah pimpinan Raja Mesah. Kisah pemberontakan ini dicatat dalam 2 Raja-Raja pasal 3. Raja Mesah dikenal bukan hanya dari catatan Alkitab, tetapi juga dari temuan arkeologi penting yang disebut Prasasti Mesah atau Moabite Stone. Prasasti ini ditemukan tahun 1868 di kota Dibon, Yordania. Tulisan di batu tersebut menceritakan bagaimana Raja Mesah berhasil membebaskan Moab dari kekuasaan Israel dan memuji dewa mereka, Kemosh, sebagai sumber kemenangan. Prasasti ini merupakan salah satu bukti sejarah terkuat yang mengkonfirmasi keberadaan Moab sebagai bangsa besar dan hubungannya dengan Israel seperti yang tertulis di Alkitab.
Bangsa Moab juga disebut berulang kali dalam kitab-kitab nabi besar dan kecil. Dalam Yesaya pasal 15 dan 16, disebutkan nubuatan tentang kehancuran Moab karena kesombongan mereka dan penyembahan berhala. Yeremia pasal 48 menegaskan kembali bahwa Moab akan menjadi tandus dan kehilangan kemuliaannya. Demikian pula Amos pasal 2 ayat 1-3 menyebutkan penghukuman atas Moab karena kekejaman mereka terhadap bangsa-bangsa lain. Nubuat-nubuat ini kemudian digenapi melalui penyerbuan bangsa Asyur dan Babel yang secara bertahap menghancurkan wilayah Moab dan menyingkirkan mereka dari peta politik Timur Tengah. Setelah penaklukan oleh Asyur pada abad ke-8 sebelum Masehi, Moab kehilangan kekuatannya secara perlahan. Bangsa Babel kemudian mengambil alih wilayah itu, dan setelah penaklukan Persia dan penaklukan Yunani, nama Moab hampir tidak terdengar lagi. Pada masa Perjanjian Baru, wilayah bekas Moab sudah tidak lagi dihuni oleh bangsa dengan identitas yang sama. Mereka lenyap sebagai entitas nasional, dan wilayahnya kemudian dihuni oleh berbagai kelompok bangsa Arab lokal. Jejak arkeologi Moab yang tersisa antara lain reruntuhan kota Dibon, Ar-Moab, dan Medeba, yang masih dapat ditemukan di Yordania bagian tengah hingga selatan. Penelitian arkeologi modern menemukan banyak bukti tentang keberadaan bangsa Moab. Selain prasasti Mesah, ditemukan pula pecahan tembikar dan artefak yang menunjukkan adanya sistem pemerintahan teratur, kota dan praktik keagamaan yang kompleks. Tulisan-tulisan dalam aksara Moabit menunjukkan kemiripan dengan bahasa Ibrani kuno, menandakan bahwa kedua bangsa ini memang berasal dari akar yang sama. Bukti-bukti ini menguatkan bahwa bangsa Moab bukan sekedar tokoh Alkitab, melainkan bangsa nyata yang memainkan peran penting dalam sejarah Timur Tengah kuno. Timur Tengah kuno. Bangsa Moab muncul dalam sejarah sebagai bangsa yang kuat, berbudaya, dan berpengaruh di wilayah timur Sungai Yordan. Namun perjalanan mereka berakhir tragis karena penaklukan dan asimilasi budaya. Hari ini, nama Moab hanya tersisa sebagai catatan sejarah dan lokasi geografis di negara Yordania modern. Namun dalam catatan Alkitab, Moab tetap menjadi bagian penting dari kisah besar bangsa-bangsa di sekitar Israel, sebuah bangsa yang lahir dari Lot, berkembang dengan megah, dan akhirnya hilang di telan waktu.